dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Yakin? Fufu papa bapaknya aminnya adiknya kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Semua, ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa sekarang juga lagi. Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau empat, bubarin maulidnya. Nggak usah bikin maulid. Betul. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Allah. Tapi bagi kita sesama Islam, terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan sengketa, bukankah maulid makan sehidang. Jangan bergaduh, datang maulid kita bagi makan nasi biryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya guys ya. Ada Buya Ar-Razi dan juga ada para habaib dan juga ada Ustadz Badli Shah Alauddin di sini. Kita mengaji bersama ya supaya kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau empat, bubarin maulidnya. Nggak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Allah. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ya ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limudin ini ternyata polisi, nyamar jadi ustadz, atau ustadz nyamar jadi polisi ya, nggak tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Ya. Nggak ada, saya milih lahir jadi orang Indonesia, ada milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Oh, ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente nggak pernah tinggal lama di Saudi, makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa nggak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa nggak ngerok kayak gitu? Hah? Kayak ente barusan? Nggak bisa. Bisa nggak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Ya bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik, negeri paling pedes kalau lo ngomong. Ya. Cuma Indo. Bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi, ente gumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculik lah kita musim haji, mau bikin maulid lah, bikin maulid bulan haji, ya nggak apa-apa katanya, kita maulid tiap minggu. Datanglah saya, masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main.
Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi gak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama, tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu, sama. Sohib kita tamatan Hadramaut, tidak punya tauliah. Itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak Habib? Pakai izin nggak bikin maulid Habib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur tuh kayak gimana ya Habib ya? Ya bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa dibubarin nih. Udah pakai jalan separuh Pak ya? Bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya, cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente nggak bakal ketemu, 70.000 tahun juga nggak ketemu. Serius Pak. Inilah negeri paling santuy ya, negeri paling rileks. Gimana, bersyukur nggak? Syukur. Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Nggak usah bikin maulid. Betul. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Allah. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis. Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Allah. Nauzubillah summa. Na'udzubillah. Salah ente tadi ngerok soalnya, jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang? Belum. Aduh, Pak Haji. Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada? Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qassas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Torigo Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Torigo Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Bahwasanya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi, itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif, fata'tu ra'suhu ilal ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau angkat, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang apa, bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun.
Nah, ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa. Lagu penutup. Ini nyonyo nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo dia tunggu dulu. Maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik, bareng rame-rame. Ini lagu lama nih, saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa Sekarang juga Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai di sini. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bila tarikh sebenar Nabi lahir, perlu atau tidak kita adakan sambutan itu, kerana masing-masing ada hujah dan pandangan masing-masing. Tapi bagi kita sesama Islam, terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan sengketa, bukankah maulid makan sehidang. Jangan bergaduh. Datang maulid kita bagi makan nasi biryani. Hadirin hadirat sekalian, Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menyebutkan kepada orang yang mempertikaikan sambutan ini, kata dia, wal jawabu indi anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Pada pandangan saya, apa saja program yang dibuat dalam maulid ini, iaitu manusia berkumpul membaca Quran, dibacakan kisah-kisah teladan Nabi sejak kelahirannya sepanjang perjalanan hidupnya. Summa yamud lahum simatu ya'kulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadatin ala zalika minal bid'il hasanati. Kemudian dalam majlis itu pula dihidangkan makanan yang dinikmati bersama. Semua itu dilakukan tidak lebih daripada itu, dan dia tergolong sebagai sesuatu yang baik.
allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farahi wal istibsyar bi maulidihi syarif. Dan orang yang menganjurkannya diberi pahala kerana mengagungkan darjat Nabi yang mulia, menampakkan kegembiraan dan sukacita atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ini. Saya nak mengajak tuan-tuan menelusuri terowong sejarah. Kenapakah sambutan Maulid Rasul ini disambut? Why? What is the because? Apa sebab dibuat? Dalam buku A Short History of Turkish Islamic States, tulisan Dr. Ibrahim Kafesoglu, dibawa satu catatan daripada Imam Suyuti dan juga Imam As-Sakhawi. Ada seorang tokoh pemimpin namanya Al-Malikul Muazzam Muzaffaruddin Kukburi ataupun Kukuburi bin Zainuddin Ali Kucek. Disebutkan sebagai orang pertama yang mengaturkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gelarannya Gokburi. Gokburi ini maknanya serigala biru. Dia dilahirkan pada 13 April tahun 1154 di Mosul, Iraq, dan dia mangkat 28 Jun 1233 di Al-Balad di Iraq, umur 79 tahun. Sebaik saja dia selesai kempen menentang pasukan Mongol di Mesopotamia. Asalnya Al-Malikul Muazzam Muzaffaruddin Kokburi ini dialah amir. Dia juga adalah jeneral terkemuka kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia juga pemerintah di Irbil atau Arbel, sebuah kota di sebelah utara Baghdad, 350 km dari Baghdad. Dan dia memerintah tahun 1190 dalam usianya 36 tahun. Sebelum itu dia pernah berkhidmat di bawah pemerintahan Zengid dan Ayyubid yang bersemayam di Syria dan Mesir, dan dia memainkan peranan penting dalam penaklukan Sultan Salahuddin Ayyubi ke atas Syria Utara dan juga di sebelah Jazirah Mesopotamia sebelah atas. Dan dia juga adalah yang memimpin pasukan tentera dalam beberapa siri pertempuran menentang negara-negara salib. Sebab itu di barat, Al-Malik Muazzam Muzaffaruddin Gokburi dikenali sebagai Manafaradin, Frank of the Crusader States. Dia tak ada anak laki-laki, maka dia serahkan tahtanya kepada Abu Ahmad Abdullah Al-Muntasir Billah, atau lebih dikenali sebagai Al-Musta'sim Billah, Khalifah ke-37 Abbasiyah. Kenapa dia mengaturkan sambutan Maulid? Ini orang muda kena ingat sejarah ini. Punca diaturkan sambutan kerana umat Islam ketika itu begitu lemah. Semasa itu orang Islam berhadapan dengan Crusades. Crusades ni perang salib. Kita orang Islam berperang dengan orang Kristian 391 tahun. Bermula tahun 1096 sampai 1487. Jadi Sultan Muazzam Muzaffaruddin Kokburi berfikir, macam mana aku nak bangkitkan balik semangat orang Islam yang ketika itu ada ups and down semangatnya. Sekejap menang, sekejap kalah, menyebabkan tak konsisten perjuangan. Lalu Muzaffaruddin Kokburi fikir, buatkan sambutan Maulid. Kata Imam Ibnu Jauzi, Sultan Muzaffaruddin ini seorang yang begitu gagah, seorang pemimpin yang bijaksana dan begitu lama memerintah. Kanahu awwalu hakim muslimin yahtafilu alanan bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hafli muhibbin tamma khilalahu tilawatil maulidin Nabi. Disebutkan dia adalah penguasa Muslim pertama yang secara terbuka meraihkan kelahiran Maulid Nabi dalam satu majlis yang dibacakan puisi-puisi yang meraihkan kelahiran Nabi. Semasa sambutan diadakan, beliau telah berikan hadiah kepada Ibnu Dihya Al-Kalbi sebanyak 1000 dinar, dan dia minta tuliskan buku riwayat Nabi At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nazir, syair puisi tentang memuji-muji Nabi. Kata Said Al-Bakari dalam I'anatul Talibin, Ibnu Jauzi dalam Mi'atuz Zaman mencatatkan, beliau telah menaja majlis Maulid Rasul, macam kita buatlah Maulid di Seri Bendahara ini. Dia menaja makanan kepada orang kampung yang datang, direkodkan. Dia beri makan sebanyak 5,000 ekor kambing, 10,000 ekor ayam, 100,000 roti mentega, ada 3,000 piring kuih. Dan zaman itu dia keluarkan perbelanjaan 300,000 dinar.
beri makan saja kepada orang. Allah. Supaya orang datang mendengar syarahan, mendengar bacaan-bacaan memuji Nabi dan memberi semangat supaya berjuang. Dan hasilnya orang Islam ketika itu jadi semangat. Allah. Maka dalam beberapa siri peperangan orang Islam menang. Antaranya dalam Battle of Crescent tahun 1187, 700 hingga 7,000 Muslim berjaya menewaskan kontingen Kristian. Kesatria Kristian Katolik nama Roger de Moulins telah berjaya dibunuh. Dia ni Master of the Knights Hospitaller. Begitu juga dalam Battle of Hittin tahun 1187 berjaya menewaskan tentera Kingdom of Jerusalem dan akhirnya Jerusalem berjaya dirampas kembali. Allah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, Maulidur Rasul adalah soal penyatuan, perpaduan dan kita kembali membentuk kekuatan kita menghadapi musuh-musuh. Sebab itu bila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menyebutkan tentang kita nak kenang nasib saudara-saudara kita yang sekarang ni berada di bumi Gaza, berada di Lebanon, berada di Palestin, bagaimanakah keadaan mereka pada hari ini? Sebab itu kita melihat hari ini umat Islam walaupun jumlah mereka ramai tetapi mereka tidak lagi diguruni seperti zaman dahulu kala. Allah. Orang Islam hari ini walaupun ramai tapi mereka ini bak kata dalam hadis bagaikan buih semata-mata. Allah. Sebab itu marilah kita bina kembali kekuatan Bismillah. dan juga semangat perjuangan kita menerusi sambutan Maulid begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Dari Buya Ar-Razi dan juga Ustaz Badri Shah Alauddin serta habaib yang ada di Indonesia seperti itu ya guys ya, berkenaan dengan Maulidur Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengamalkan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.